Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 19010050. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yusronia dengan NIM 19010054. Perkenalkan, saya Ika Hirunisa, NIM 190100068. Saya Hoiril Imamah, NIM 190100076. Nama saya Maria Alfa, NIM 19010087. Asuhan keperawatan persalinan. Kasus Nyonya DN MRS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah menjalar ke belakang disertai pengeluaran lendir bercampur darah pada daerah vagina pada pukul 1 WIB tanggal 12 Juni 2013. Pasien merasa mules sejak pukul 6 pada tanggal 11 Juni 2013. Rasa sakit dengan belum keluar air ketuban. Metode ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan, tujuan langkah Varney dan catatan perkembangan dalam untuk SOP. Hari tanggal 12 Juni 2013 pukul 1 WIB. Tempat pengkajian ruang bunga. Pengkajian data subjektif. Identitas biodata. Nama ibu Nyonya DN, umur 23 tahun, bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerja IRT, alamat Kalase 1 Lingkungan 1 Yogyakarta. Nama suami Tuan SP, umur 29 tahun, bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wira swasta. Nyeri perut, riwayat menstruasi. Manarce, umur 15 tahun, siklus haid 1 bulan sekali, lamanya 6-7 hari. Tanda-tanda persalinan, kontraksi 1 kali, frekuensi 10 menit, lamanya 10 detik. Kekuatannya hilang timbul selama 19 jam. Pengeluaran per vagina, lendir campur darah, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Klien mengatakan ini kehamilan pertama. Riwayat kehamilan, HPHT 59/2012, TP 12/06/2013, umur kehamilan 40 minggu, ANC 4 kali di Puskesmas Sido Waras. Penggerakan janin dalam 24 jam terakhir dirasakan kuat oleh ibu 20 kali dalam sehari. Riwayat imunisasi TT1 11/03/2013, TT2 16/04/2013. Keluhan selama hamil, trimester 1 mual, muntah, trimester 2 pusing, trimester 3 sering kencing. Obat yang konsumsi selama hamil tidak ada. Riwayat penyakit yang pernah diderita sekarang atau yang lalu. Pasien mengeluarkan nyeri perut bagian bawah disertai pengeluaran lendir bercampur darah pada daerah vagina. Pasien merasa mules pada jam 6. Riwayat penyakit masa lalu. Pasien mengatakan pernah mengalami sakit tipes dan pernah masuk rumah sakit. Riwayat penyakit keluarga. Pasien mengatakan ibu pasien memiliki riwayat hipotensi. Ayah pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi. Status perkawinan ke-1, lama perkawinan 1 tahun, menikah pada usia 24 tahun, kehamilan direncanakan, ia sangat diinginkan. Perasaan saat ini, ibu merasa gelisah dan cemas menanti proses persalinan. Pengambilan keputusan dalam keluarga, suami dan istri, pola makan dan minum, frekuensi 3 kali sehari, jenis nasi, ikan, sayur, porsi sedang, minum air putih. Pola istirahat, sehari-hari istirahat siang, tidur siang pukul 1-14.00, kurang lebih 1 jam. Malam tidur malam pukul 21.00, kurang lebih 8-9 jam. Pola eliminasi, BAB 1 kali pagi jam 12.30 WIB, BAK sering sedikit-dikit. Keluhan personal hygiene, aktivitas pekerjaan sehari-hari, rutin mengerjakan pekerjaan rumah, hubungan seksual
Hubungan seksual 3 kali seminggu, umur kehamilan di bawah 4 bulan. Hubungan seksual terakhir tidak ada, kebiasaan yang merugikan kehamilan. Data objektif, pemeriksaan umum, keadaan umum baik, kesadaran kompas mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit. Pengukuran tinggi badan dan berat badan. Berat badan sebelum hamil 65 kg, berat badan sekarang 76 kg. Tinggi badan 157 cm, lila 29 cm. Pemeriksaan fisik, kepala bulat, muka ekspresi meringis dan tidak ada Cloaca gravidarum. Mata conjungtiva tidak pucat, sklera mata tidak kuning. Hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada skrat. Mulut dan gigi, mulut bibir tidak kering dan tidak pecah-pecah, lidah bersih, gigi tidak ada cedera, leher tidak ada. Telinga simetris kiri, kanan, pendengaran baik, tidak ada sekret. Leher tidak ada pembekakan kelenjar tiroid, dada simetris kanan kiri. Payudara membesar, limfa ketiak berka, ekspresi meringis dan tidak ada Cloaca gravidarum. Mata conjungtiva tidak pucat, sklera mata tidak kuning. Hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada skrat. Mulut dan gigi, mulut bibir tidak kering dan tidak pecah-pecah, lidah bersih, gigi tidak ada cedera, leher tidak ada. Telinga simetris kiri, kanan, pendengaran baik, tidak ada sekret. Leher tidak ada pembekakan kelenjar tiroid, dada simetris kanan kiri. Payudara membesar, limfa ketiak kebersihan memae baik, tidak ada benjolan areola, coklat kehitaman, putih susu menonjol, sudah ada pengeluaran kolostrum. Paru-paru normal, bunyi jantung normal. Abdomen infeksi, bekas luka operasi tidak ada. Palpasi ada pembesaran memanjang, linea alba atau nigra tidak ada. Stria albicans, lividia tidak ada. TFU 30 cm, lipoid 1, teraba bagian besar bulat lunak dan kurang melenting. Lipoid 2, tahanan terbesar berada di dalam kanan, punggung kanan, dan bagian kecil teraba di sebelah kiri. Punctum maksimum berada di sebelah kanan di bawah pusat. Leopard 3, teraba bagian besar bulat kerasa melinting atau kepala sudah masuk pintu atau panggul. Lepoid keempat, kepala sudah masuk PAP 3/5 divergen. Perlimen, kontraksi uterus pukul 1 sampai 5 wita. His 1 kali dalam 10 menit, dalam 10 detik. DJJ positif, frekuensi 140 kali per menit. Taksiran berat janin, TBJ, TFU 11 kali 155, 30 sampai 11 kali 55. 2945 gram. His 1 kali dalam 10 menit, lamanya 10 detik. Ekstremitas atas tidak ada edema pada jari-jari tangan dan kuku tidak berwarna biru. Bawah tungkai simetris, edema tibia dan kaki tidak ada, tungkai tidak ada. Genitalia vulva tidak ada, vertices dan tidak ada edema. Vagina licin dan tidak ada benjolan luka. Nyeri tidak ada. Pemeriksaan dalam vulva vagina, vulva tidak ada varices dan tidak ada oedem. Vagina licin dan tidak ada benjolan luka, tidak ada nyeri, tidak ada. Portio tidak ada. Portio tebal lunak, pembukaan 1 cm, ketuban positif utuh, presentasi kepala, posisi bagian terbawah, penurunan kepala, bagian teraba HI, ubun-ubun kecil kanan melintang. Diagnosa keperawatan di kelas 1 yaitu kecewa, nyeri, kelelahan, tidak efektifnya coping individu, resiko tinggi infeksi, kecemasan, perubahan eliminasi urin,
kurangnya volume cairan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, tidak efektifnya pola nafas, kurangnya perawatan diri, higien. Skala 2. Resti cedera ibu dan bayi berhubungan dengan penggunaan falsafah manuver. Tidak efektifnya coughing individu berhubungan dengan pemimpin persalinan kontraksi dengan usaha meneran fisiologis. Cemas, tidak mampu defekasi. Resti cedera ibu berhubungan dengan posisi kaki ibu tidak sesuai. Nyeri berhubungan dengan distensi, perineum. Resti infeksi berhubungan dengan trauma jaringan dan faktor lingkungan. Skala 3. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma daerah jalan lahir. Risiko tinggi cedera berhubungan dengan prolapsus uteri. Risiko tinggi kurangnya volume cairan berhubungan dengan pendarahan. Skala 4. Resti kurangnya volume cairan berhubungan dengan relaksasi uterus setelah persalinan. Retensi urin berhubungan dengan dampak persalinan pada sensasi berkemih. Nyeri berhubungan dengan gangguan integritas kulit akibat persalinan. Resti gangguan parenting berhubungan dengan kelelahan. Resti cedera ibu berhubungan dengan ambulasi dini. Planning atau rencana tindakan pada kala 1 yaitu memberikan dukungan emosional, meningkatkan istirahat dan kenyamanan, mencegah infeksi berhubungan dengan pecah ketuban lama, kontrol usaha mengedan. 2. Mempertahankan teknik aseptik, mendukung ibu mengedan, menyiapkan episiotomi. Pada kala 3, meningkatkan adaptasi fisiologi maternal, mesic fundus uteri, mengkaji plasenta, selaput ketuban dan tali pusat, mengukur darah yang hilang. Pada kala 4, mencegah perdarahan, mencegah distensi kandung kemih, mempertahankan keamanan. Implementasi atau pelaksanaan asuhan pada kala 1 yaitu sikap hangat, suportif, dan empati ibu dibuat seperti di rumah sendiri. Support untuk ambulansi dan istirahat pada posisi minimal ditinggikan 30 derajat. Monitoring status fetus, tanda vital, dan suhu dicatat setiap 1-2 jam. Melakukan vulva hygiene, kolaborasi pemberian antibiotik. Bantu ibu untuk menghindari mengedan sebelum pembukaan lengkap. Jelaskan alasan tidak boleh mengedan sebelum pembukaan lengkap. Bimbing nafas pendek dengan mengeluarkan nafas melalui bibir saat kontraksi. Pada kala 2, lakukan skrup perineum, metode mengedan tradisional, mengedan dengan membuka glotis, kaji penyebab ruptur, indikasi episiotomi, jenis episiotomi. Pada kala 3, observasi tanda-tanda pelepasan maternal, bantu melahirkan plasenta, perawat siap melakukan massage uterus, perawat menggunakan 2 tangan untuk massage fundus, lakukan massage secara gentle dengan plasenta arah maternal, tarik selaput sampai batas akhir untuk menentukan selaput lengkap. Inspeksi permukaan maternal, inspeksi area fetal, inspeksi tali pusat, monitoring tanda-tanda shock hipovolemik, periksa HB dan HT. Pada kala 4, kaji jumlah pendarahan, kaji suhu, nadi, tekanan darah, kaji kontraksi uterus, kaji melokea, kaji adanya hematoma, kaji jalan lahir, fasilitasi laktasi, palpasi kandung kemih, jelaskan pentingnya miksi, bila gagal lakukan kateterisasi, yakinkan kondisi ibu stabil saat ambulansi dini, kaji tekanan darah. Saya akan menjelaskan evaluasi skala 1. Yang pertama, S. Pasien mempunyai sikap empati hangat. O. Pasien minimal tinggikan 30 derajat untuk ambulasi dan istirahat, minum dan mengosongkan kandung kemih. A. Kontrol usaha mengedan. B. Monitoring status fetus tanda fetal, suhu dicatat 1-2 jam, melakukan vulva hygiene serta kolaborasi antibiotik. Kedua itu skala 2, S. Pasien mempertahankan teknik aseptik.
O. Posisi pasien mengedan atau semi flower. A. Mendukung ibu mengedan. P. Kaji penyebab ruptur, indikasi episiotomi, serta jenis episiotomi. Selanjutnya yaitu skala 3. S. Perawat menggunakan 2 tangan untuk message fundus. O. Plasenta arah maternal, tarik selaput sampai batas akhir untuk melakukan selaput lengkap. A. Mencegah pendarahan. P. Monitoring tanda shock hipovolemik serta pemeriksaan HB dan HT. Yang terakhir skala 4. S. Meyakinkan kondisi stabil saat ambulasi dini. O. Posisi mempertahankan keamanan. A. Mencegah diskensi kandung kemih. P. Kaji jumlah pendarahan, kaji suhu, nadi, kontraksi uterus, serta kaji moleka, dan kaji adanya hematom dan Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. Kemudian, alat bantu kehamilan atau gravidogram. Tujuannya yaitu yang pertama untuk kemajuan persalinan, kemudian yang kedua yaitu berjalan normal atau ada penyimpangan. Tujuan lain yaitu memantau kondisi ibu dan janin. Penggunaan partograf secara rutin yaitu yang pertama, memastikan ibu dan janin mendapat asuhan persalinan secara aman dan tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu mencegah penyulit yang mengancam ibu dan anak. Partograf penggunaannya yang pertama yaitu fase laten dihilangkan, kemudian pencatatan mulai dari periode aktif 4 cm. Penggunaan untuk ibu bersalin dalam fase aktif kala 1 bayi lahir, semua tempat persalinan, semua pertolongan persalinan. Cara pengisian partograf yaitu ada halaman depan, kemudian ada halaman belakang. Pada halaman depan yaitu tentang informasi dari ibu yang akan melahirkan. Yang kedua yaitu adanya DJJ atau denyut jantung. Kemudian yang ketiga adalah air ketuban, kemudian adanya penyusupan, kemudian pembukaan serviks. Apabila pembukaan serviks diberi tanda X, apabila turunnya kepala diberi tanda 0. Kemudian ada garis waspada dan garis bertindak. Kemudian ada waktu. Kemudian ada kontraksi tiap 10 menit. Kemudian ada tekanan darah pada ibu, suhu, urin yang dikeluarkan. Kemudian yang halaman belakang adalah catatan persalinan. Yang di atas adalah apabila ibu tersebut perlu rujukan. Kemudian ini adalah kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kemudian adanya bayi baru lahir. Pada kasus yang kami ambil yaitu Nona DN masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah menjalar ke belakang disertai pengeluaran lendir bercampur darah pada daerah vagina pada pukul 1 dini hari pada tanggal 12 Juni 2013. Pasien merasa mulas sejak pukul 6 pada tanggal 11 Juni 2013. Rasa sakit sedang, belum keluar air ketuban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.